gimana sih saya mendapatkan uang sebanyak ini mas bro. Ini mas bro, ini uang saya dapatkan itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Putra Jaya Vlog. Seperti biasa mas bro, di channel ini itu kita membahas tentang dunia islami, seperti sholawat, sedekah, berbagi, baca Al-Quran, dan lain-lain. Yang penting kita bikin channel ini itu untuk hal-hal yang positif dalam Islam, seperti itu mas bro. Dan juga agar orang-orang itu tidak lupa dengan halnya amalan yang penting dalam Islam, seperti itu mas bro. Ya, gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Dan semoga Allah selalu memberikan rezeki yang berlimpah untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Di kesempatan baik ini saya ingin bercerita kepada teman-temanku semua, gimana sih saya mendapatkan uang sebanyak ini mas bro. Ini mas bro, ini uang saya dapatkan itu kemarin ya. Kemarin pas tahun baru mas bro. Ceritanya seperti ini mas bro. Saya ingin bercerita tentang gimana sih saya dapetin uang itu mas bro. Awalnya seperti ini. Kemarin-kemarin itu pas tanggal 27, 28, 29 sebelum tahun baru itu di daerah saya ini anginnya itu kenceng banget mas bro. Anginnya itu kenceng banget ya. Sampai-sampai pohon di daerah saya ini, di kebun-kebun itu pada tumbang mas bro. Contoh kecilnya seperti pohon mahoni, pohon besiar, pohon sengon, pohon pornis, kayak gitu mas bro. Pada tumbang semua. Dan itu yang memiliki kebun itu adalah teman saya, si Sandi mas bro. Dan si Sandi itu sekarang di Jepang kerjanya mas bro. Dan gajiannya itu sekitar 20 jutaan. Dan si Sandi itu sebelum ke Jepang itu mainnya itu di rumah saya mas bro. Dan si Sandi juga ingin motivasi juga dari saya, bahwa katanya si Sandi itu saya hidupnya enak gitu, punya usaha sendiri gitu. Nah saya ngajarin ke Sandi, kan mending kamu kalau emang pengen hidup enak itu baca sholawat aja sebisa mungkin, kayak gitu. Yang saya ajarin ke Sandi itu sholawat Jibril mas bro, Sallallahu ala Muhammad. Itu yang saya ajarkan ke Sandi. Mungkin si Sandi itu ngamalin ya. Dan saya bilang ke Sandi itu amalin saja itu sampai 40.000 kali gitu, bila kamu butuh kehidupan yang enak kayak gitu. Nah si Sandi itu mungkin ngamalin ya sampai 40.000 kali dalam satu malam. Dan itu si Sandi jarang kesini mas bro, jarang ke rumah saya lagi. Ini Sandi kemana gitu. Saya WA ke nomor yang lain, yang ada di WA saya nggak aktif lagi gitu mas bro. Nah kebetulan kemarin-kemarin itu bapaknya Sandi ke pabrik ya, nawarin kayu ke saya yang pada tumbang itu. Terus saya sempat dikasih juga nomornya Sandi yang baru gitu. Dan alhamdulillah saya survei ke kebunnya itu, emang kayunya itu gede-gede banget mas bro. Karena si Sandi itu di saat kerja di Jepang itu selalu transfer uangnya ke bapaknya buat beli kebun, buat beli sawah kayak gitu mas bro. Karena si Sandi itu udah sukses di Jepang ya, jadi mungkin ya lebih baik beli tanah kayak gitu di desanya gitu mas bro. Saya survei kayunya itu emang luar biasa banget mas bro. Karena gimana? Karena itu kebunnya luas banget ya mas bro ya, luas banget. Terus pohonnya itu gede-gede. Jadi saya jualkan aja, karena apa ya, proses angkutnya itu agak lama, jasa angkutnya itu penerbangannya, dan lokasi kebunnya itu agak jauh dari jalan ya. Jadi saya jual lagi ke orang lain. Setelah itu saya tanyain juga ke pembeli yang itu mas bro, yang beli kayunya Sandi itu. Saya tanyain juga, gimana pak hasilnya, nutup apa enggak gitu, itu kayunya gimana gitu. Alhamdulillah mas ada lebihannya mas. Jadi aku senang banget karena ada lebihannya ya, karena saya juga usaha kayu juga, jadi kasihan kalau rugi kayak gitu. Kalau itu yang beli rugi kan mau saya ganti gitu mas bro, itu kelihatan saya. Tapi alhamdulillah itu ada lebihannya, ada kelebihannya gitu, ada untungnya kayak gitu mas bro. Dan akhirnya saya itu tanya ke Sandi, di ini gimana uangnya, udah di saya gitu, jadi uang berapa sih Ndri gitu, tanya ke saya gitu. 55 juta gitu. Terus Sandinya bilang, itu uang dipegang kamu aja buat nambah usaha kamu gitu, buat nambah modal kamu buat beli kayu kayak gitu. Coba itu Sandi nggak tahu loh mas bro, kalau dia itu nggak tahu kalau saya ini bikin channel YouTube itu, dia nggak tahu.
Makanya saya kaget banget, loh ini uang kok buat saya gitu. Nah ini gimana buat bapaknya sama ibunya gitu. Bapak mah nggak usah, bapak saya mah nggak usah, ibu saya mah nggak usah. Setiap bulan aku transfer buat ibu dan bapak saya kok. Itu uang dipegang kamu aja nggak apa-apa. Nanti kalau saya pulang aku ambil kayak gitu. Itu buat pemutaran kamu aja dulu gitu. Buat nambah modal kamu kayak gitu coba. Itu kan Sandi mungkin ya senang ya dapat inspirasi dari saya, dapat motivasi dari saya gitu, karena sebelum dia berangkat Jepang itu selalu main ke rumah saya, selalu saya ajarkan sholawat kayak gitu Mas Bro. Jadi mungkin itu rasa terima kasih Sandi terhadap saya kayak gitu. Makanya ini uang mau saya putarkan buat modal gitu Mas Bro, buat modal saya. Ya, padahal saya juga punya modal tapi kan ya daripada dianggurin kayak gitu Mas Bro. Itu amanah dari Sandi, jadi saya berusaha untuk diputarkan uangnya gitu Mas Bro. Ya siapa tahu nanti jadi uang yang lebih berkah lagi, ya lebih banyak lagi, dan saya itu nanti ngasihnya bakal lebih dari yang Sandi pinjamkan ke saya gitu Mas Bro. Ini cerita yang sangat luar biasa lah kali ya Mas Bro ya. Jadi tanpa disangka-sangka kayak gitu. Kemarin loh Mas Bro, tahun baru kemarin itu tanpa disangka-sangka Allah itu kasih kejutan ke saya gitu. Aku pun jujur aja aku tuh nggak pernah telat sholawat Mas Bro. Bawa motor sholawat di jalan, bawa mobil sholawat di jalan. Itu saya itu nggak berbicara tentang hal orang lain gitu. Ngomongin orang lain itu jarang gitu ya. Mending sholawatan aja lah daripada ngomongin orang lain ya gitu. Di dalam hati gitu. Walaupun ada orang yang berbicara ke saya, tapi hati saya itu selalu bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW gitu Mas Bro. Itulah keuntungan sholawat Mas Bro. Tanpa disangka-sangka Allah kasih jalan keluar untuk kita semua. Tanpa disangka-sangka Allah itu kasih keajaiban buat kita semua. Saya juga niatnya, jadi ini Mas Bro, kebanyakan channel YouTube yang lain itu yang bahas sholawat itu kebanyakan cuma ngomong doang, keluar-keluar doang ya, tapi nggak ada buktinya, diri sendirinya itu nggak ada buktinya gitu Mas Bro. Tapi saya ini Mas Bro lagi ngumpulin uang untuk berbagi Mas Bro kepada yang membutuhkan Mas Bro. Saya ini lagi menabung untuk berbagi kepada yang membutuhkan. Dan saya pun nanti kalau channel saya dapat uang gitu dari YouTube, mau saya bagikan kepada orang yang membutuhkan Mas Bro. Itu keniatan saya. Jadi kita bikin channel itu bukan untuk diri sendiri gitu. Jadi saya ini bikin channel ini itu untuk orang lain gitu, untuk berbagi gitu. Bukan cuma untuk diri sendiri, tapi ingin membantu ke sesama kayak gitu Mas Bro. Nggak cuma ini rakus kayak gitu tuh enggak. Buat apa? Uang itu cuma kertas Mas Bro, cuma kertas ya. Kebanyakan channel-channel lain itu mungkin ya buat pribadinya sendiri gitu, ngasihin uang kayak gitu. Tapi saya enggak. Tapi saya yang ngapain juga lah. Gaji YouTube sih berapa gitu. Misalkan dapat gaji 300 per bulan gitu, dikumpulin sampai 1.400.000 baru saya ambil gitu di ATM, saya bagikan. Di sini juga banyak anak yatim yang membutuhkan, seorang janda gitu kan. Kita harus berbagi ke sesama. Kita harus berbagi ke yang membutuhkan seperti itu Mas Bro. Kita jangan pelit-pelit lah, ngapain sih pelit? Hidup cuma sekali kok pelit. Ngapain? Lebih baik itu hidup itu berkecukupan, tapi kita dermawan gitu, berbagi gitu. Karena orang yang dermawan, orang yang bersedekah itu dekat dengan Allah Mas Bro. Itu Allah itu di sampingnya Mas Bro. Jadi doa apapun itu ya pasti Allah kabulkan kayak gitu. Itu bersedekah ya. Sedekah, sudah sholawat, sudah sholat tahajud. Waduh, itu orang dermawan banget. Walaupun penampilan saya seperti ini, tapi saya berusaha untuk yang lebih baik. Kayak gitu Mas Bro. Ya mungkin orang-orang itu menilai itu orang nakal gitu ya, nggak apa-apa, saya terima, nggak apa-apa. Yang penting saya berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya kayak gitu Mas Bro. Karena yang namanya mati itu tidak ada yang tahu kapan kita mati. Hidup cuma sekali. Ngapain dibawa repot, ngapain dibawa puyeng Mas Bro. Kita itu intinya jangan sampai terdesak-desak mencari uang Mas Bro, sampai kita itu lupa dengan Allah ya. Padahal yang maha mengatur di dunia itu Allah semuanya. Rezeki semuanya itu Allah semuanya. Kok kita bingung kok, ya kan? Kok kita bingung, ngapain bingung kayak gitu loh. Berarti kita anggap Allah itu apa gitu. Sedangkan Allah itu yang mengatur. Allah itu yang mengatur kehidupan kita, yang mengatur rezeki kita. Tinggal kitanya aja yang berusaha gitu. Jangan sampai kita itu berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehidupan kita yang mungkin ya terbilang lemah kayak gitu, terbilang kurang kayak gitu tuh jangan. Buat apa? Kita syukuri saja penghasilan kita,
kenikmatan yang Allah berikan itu kalau dihitung-hitung tuh lebih besar dari uang mas bro. Maksudnya lebih banyak dari uang 1 miliar ataupun berapa itu mas bro. Ya kan, di saat kita sehat itu udah lebih dari cukup mas bro. Udah bersyukur banget, sehat aja gitu kita udah bersyukur. Kita makan enak, rokok udut enaknya pol yang bok lah. Itu pesan dari saya, mudah-mudahan ini menjadi motivasi dan juga inspirasi bahwa kita itu jangan sampai lupa dengan teman-teman kita. Kalau teman-teman kita butuh bantuan, butuh motivasi, kita ajarkan yang baik-baik kayak gitu mas bro. Seperti Sandi itu, Sandi di saat belum kerja, di saat susah gitu main kesini gitu, ya saya kasih motivasi buat dia itu benar-benar semangat gitu, buat dia itu benar-benar ingin sukses kayak gitu. Suksesnya itu dunia akhirat kayak gitu mas bro. Sukses dunia, sukses akhirnya pun juga kayak gitu. Jadi jangan cuma sukses dunia saja, akhirat pun juga. Makanya saya ajarkan dengan sholawat Nabi. Bacalah seikhlas mungkin, setulus mungkin, agar Nabi kita itu mengenali kita di akhirat nanti kayak gitu mas bro. Ya mudah-mudahan buat si Sandi, terima kasih banyak sudah membantu saya, sudah kasih modal buat saya gitu mas bro. Terima kasih banyak, mudah-mudahan dapatkan istri yang baik, yang solehah, mudah-mudahan diberikan keselamatan selalu, mudah-mudahan sehat selalu, amin amin ya robbal alamin. Saya berniat banget gaji awal saya itu nanti kalau sudah 1.400.000-an itu diambil buat berbagi kepada yang membutuhkan, seperti anak yatim, para janda kayak gitu mas bro. Itu niat saya ya, nggak buat diri sendiri itu enggak. Syukur-syukur nanti channel ini berkembang gitu, banyak yang subscribe, banyak yang like, banyak yang share kayak gitu mas bro. Saya bagikan lagi uangnya itu, gajiannya saya bagikan lagi kepada orang yang membutuhkan. Kalau sampai ini channel sampai 1 juta subscriber ataupun lebih, saya bakal bangun masjid di daerah saya mas bro. Saya bakal perbaiki masjid saya yang kecil itu yang ada di desa saya, bakal saya perbaiki, bakal saya rubah. Itu niat saya, niatnya bikin channel ini itu bukan buat diri sendiri. Ngapain buat diri sendiri itu ngapain? Kita masih punya orang, kita masih punya teman-teman yang membutuhkan kita. Kita masih punya orang yang butuh ulur tangan kita mas bro, butuh bantuan kita. Buat apa? Buat diri sendiri. Kita mati juga yang ngurus orang lain, tetangga kita, yang gotong kita. Uang juga nggak dibawa mati, tapi amal kita, jariah kita, sedekah kita, dermawan kita yang nanti akan menolong kita di alam kubur mas bro. Sholawat kita juga. Makanya kita itu berpikir panjang lah. Jangan sampai kita tuh rakus gara-gara uang gitu. Jangan sampai kita tuh pikirannya tuh puyeng kayak gitu mikirin uang gitu. Kita itu masih punya Allah lah, masih punya Allah yang maha mengatur, lagi maha segala-galanya. Itu saja kuncinya dari saya. Semoga kita semua sukses dunia akhirat, amin amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa untuk bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, agar kita semua sukses dunia akhirat, agar kita semua dikenal oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW di akhirat nanti mas bro. Agar kita semua mendapatkan syafaatnya ya Allah, amin amin ya robbal alamin. Ya sudah dulu mas bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.